Bab 614. Hanya kamu saja yang ada di hatiku. Makan sambil melihat orang itu. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk memutar bola matanya pada Golden Ye, tetapi tindakan ini akan membuat penampilannya jadi jelek, jadi lebih baik lupakan saja. Audrey Han mencoba menahan kesabaran, pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah duduk sebentar, seorang pelayan berjalan menuju arah mereka sambil membawa menu. Gadis pelayan itu menatap Golden Ye dengan mata yang bersinar. Halo, apa yang ingin Anda pesan? Gadis itu dengan gugup meletakkan menu di depan Golden Ye, menatapnya dengan wajah memerah. Audrey Han, yang duduk di seberang tidak memperhatikan, dia mengangkat matanya dan melirik gadis kecil itu, tanpa reaksi khusus. Golden Ye mendorong menu di depan Audrey Han, dan bertanya dengan suara lembut, "Kamu ingin makan apa?" Gadis itu baru menyadari kalau ada seseorang perempuan di seberang Golden Ye. Dia terkejut sejenak kemudian menatap Audrey Han. Pandangan yang tiba-tiba ini membuat Audrey Han merasa canggung, kemudian berkata, "Terserah." Melihat Audrey Han yang tampak tidak berminat, Golden Ye tidak bertanya lagi, melainkan memesan 2 steak dan anggur merah. Setelah gadis kecil itu mengambil menu, dia diam-diam melirik Golden Ye, dan kemudian berjalan kembali sambil memegang menu. Audrey Han memandangi punggung gadis itu, kemudian diam-diam menatap Golden, dan akhirnya berkata, "Pesonamu masih sama seperti sebelumnya." Setelah mendengar itu, Golden Ye terdiam sejenak, kemudian mengangkat alisnya seolah memikirkan sesuatu. Cemburu. Audrey Han. Audrey Han merasa dia benar-benar harus mengabaikannya. Audrey Han memalingkan muka tanpa berbicara, tetapi Golden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan berbisik, "Jangan khawatir, hanya kamu satu-satunya orang yang ada di hatiku." Setelah mendengar itu Audrey Han memelototinya dengan ganas, dia melihat senyum tipis di bibirnya. Biar ku beritahu, ada pria super tampan di toko kita. Dia menatapku, rasanya aku ingin pingsan saat melihat matanya. Aku merasa belum pernah melihat pria tampan seperti itu di TV. Pelayan tadi tidak bisa menahan diri untuk bergosip dengan rekan-rekannya ketika dia pergi ke belakang. Yenny Sen meliriknya dengan aneh, "Setampan apa dia? Membuatmu tergila-gila sampai seperti ini." Pelayan itu mengangguk dengan penuh semangat, "Sungguh, sangat tampan. Ini bukan tampan saja, dia memiliki aura yang sangat menarik. Mendengarmu berkata seperti itu, tampaknya dia sangat tampan. Kalau begitu, aku akan mengantar makanannya nanti." Pelayan tadi melirik Yenny Sen. Mereka adalah teman baik. Pelayan itu juga gadis kecil yang masih belum dewasa. Setelah memikirkannya, dia mengangguk dan setuju. "Baiklah, biar kamu saja yang mengantar makanan ini untukku. Katakan padaku pendapatmu setelah kamu melihatnya." "Tidak masalah." Yenny Sen langsung menepuk dadanya. Setelah itu, pesanan diserahkan kepada koki, dan ketika koki sudah selesai memasak steak, Yenny Sen segera melangkah maju untuk menyajikannya, tetapi dia terjatuh dan terpelanting. Peng! Yenny Sen terjatuh ke lantai, berseru kesakitan, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. "Yenny Sen!" Pelayan tadi segera berseru dan datang untuk membantunya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ketika keduanya mengangkat kepala, mereka menyadari bahwa orang yang menjatuhkan Yenny Sen adalah Candis Meng. "Candis Meng, apa yang kamu lakukan?" Yenny Sen berteriak pada Candis Meng dengan marah. Ketika pelayan tadi melihat kalau Candis Mengkah yang telah menjatuhkan Yenny Sen, wajahnya berubah drastis, dan dia menggigit bibir bawahnya dan tidak berani berbicara. "Kenapa?" Candis Meng meliriknya dengan penuh kemenangan, dan tertawa, "Apakah kamu masih tidak mengerti aturannya? Sejak kapan kamu bisa mengatur di sini? Aku akan menghidangkan steak ini." Dia ingin melihat pria yang begitu tampan itu. Jika dia adalah orang yang kaya, dia juga akan segera mengubah target.
Dia tidak harus berada di restoran ini setiap hari. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi 2 hari sebelumnya, dia menjadi sangat marah. Kamu, bagaimana kamu boleh bersikap seperti ini? Pesanan ini bukan bagianmu. Bahkan jika aku tidak memiliki bagian, kamu juga kan? Kata Yenisen dengan marah. Cih. Candis Meng berjalan ke arahnya, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Yenisen. Sen Yiyi berteriak kesakitan, apa yang kamu lakukan? Biarkan kamu tahu siapa yang berhak memberi putusan di sini. Candis Meng tersenyum, aku menendangmu sekarang, bahkan tidak ada yang berani datang untuk membantumu. Apakah kamu tahu siapa yang lebih berkuasa di sini? Apakah ini urusanmu jika aku ingin mengantar makanan? Mata Yenisen merah karena marah, dia ingin bergegas berbicara dengan Candis Meng, tetapi pelayan tadi menariknya dengan erat. Jangan pergi Yeni. Lepaskan aku. Yenisen berteriak dengan marah, aku ingin melawannya. Mengapa dia bisa melakukan ini padaku, dan mengapa? Tidak senang. Canide Meng mengangkat dagunya dengan penuh kemenangan, pergi ke manajer dan katakan kalau aku baru saja menendangmu dan lihat apakah kamu masih bisa tetap bekerja di sini. Setelah berbicara, Candis Meng berbalik dengan penuh kemenangan, dan keluar membawa hidangan. Yenisen ingin bergegas keluar, tetapi pelayani tadi menariknya dengan kuat. Jangan pergi, nanti kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Jika kita kehilangan pekerjaan, bagaimana dengan uang sewa? Lepaskan aku, jika tidak mudah mendapatkan pekerjaan, bisakah dia memperlakukanku seperti ini? Aku harus berbicara dengannya. Tapi tidak peduli apapun yang terjadi, Yenisen dipegang erat, beberapa orang di sebelahnya tidak bisa menahan nafas ketika melihatnya. Lupakan saja, jika kamu pergi untuk meminta penjelasan padanya, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa manajer ada di sisinya. Jika kamu pergi ke sana, kamu hanya bisa melampiaskan amarahmu. Tetapi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu benar, lagi pula dia berusaha merebut hidangan dan membawanya keluar. Sama saja dia mengambil alih pekerjaanmu. Jika kamu ingin melihat pria tampan itu, kamu bisa melihatnya tanpa harus membawa hidangan keluar. Kamu bisa mencari alasan dengan membersihkan meja yang ada di sebelah. Dengan begitu kamu bisa melihatnya. Ya, Yenisen, mereka benar, pikirlah dengan baik. Yenisen dijatuhkan olehnya dan ditendang. Darahnya terus mengalir ke atas kepala. Setelah mendengarkan mereka, dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, aku akan membalas kebencian ini. Dia pikir dia di berada atas sekarang, kan? Ketika dia jatuh dari kuda, aku akan memberitahunya kalau aku tidak mudah diinjak. Candis Meng merasa bangga, bahkan senyum di sudut bibirnya sedikit melebar, dan membawa hidangan menjadi mempesona. Meskipun semua orang memakai pakaian kerja, tetapi pakaian kerja yang dikenakannya telah dimodifikasi secara khusus, rok pendek dan sepatu hak tinggi, tampak menggoda. Apa yang sedang dia pikirkan dalam hatinya sekarang adalah dia harus melakukan yang terbaik ketika dia bertemu dengan pria tampan. Candis Meng segera berjalan ke meja No. 8, matanya tertuju pada sosok pria yang tinggi dan tegap itu, dan dia tidak bisa menahan untuk menyipitkan matanya. Kenapa orang ini sedikit tidak asing? Dia pernah melihatnya di mana? Tentu saja, di mata Candis Meng saat ini hanya ada seorang pria, dia bahkan tidak menyadari bahwa masih ada seseorang di sisi berlawanan dari Golden Ye. Bersambung.